yang semula yang kita dulu ramai-ramai apa? Kita berdiri ikut serta bergembira disebabkan karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam hari ini masih kita maulid, harapan kita tidak lain. Semakin banyak kita maulid, semakin banyak kita ikut serta dalam acara maulid, semoga semakin kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa semakin banyak? Semoga semakin mengenal. Setiap ada acara maulid tentu yang kita dengar apa? Sirah. Setiap maulid kita dengar sirah akhlak Nabi. Makanya semakin maulid banyak maulid, semoga semakin apa? Kenal. Kemudian dilanjutkan, setelah semakin kenal, insya Allah semakin banyak, semakin cinta, semakin banyak mengenal, semoga semakin apa? Cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu disebabkan karena kenal dulu. Ya, semoga semakin banyak kita mengenal kebaikan Nabi, semoga kita semakin cinta Nabi. Nah, setelah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa bidna. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para guru, para alim ulama, para bapak hadirin dan ibu hadirat, khusus keluarga besar Shahidul Majlis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir ikut serta dalam acara maulid berikut maulid Shahidul Majlis. Tidak ada lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang kita peringati haulnya malam hari ini, mendapat rahmat Allah. Dan sekaligus kita maulid, semoga dengan sebab kita ikut serta maulid, kita mendapat syafaat Rasul SAW nanti di hari kiamat. Pada waktu saya datang tadi, saya dengar penceramah sudah berbicara tentang maulid. Nah, sekarang maulidnya kan maulid juga tadi. Baik, malam hari ini tanggal 28 Jumadil Awal. Kalau tadi siang 27, mulai maghrib baru 8. Tapi kalau untuk Desember tadi siang 11, sekarang masih 11. Kapan perubahan itu? Yang 12 baru 12 Desember. Kalau kita itu tadi perubahan maghrib. Sekarang ada tanggal 28 Jumadil Awal. Berarti sudah sejak 12 Rabiul Awal sudah berapa bulan kemarin kita malam hari ini masih maulid dan terus maulid. Betapa besarnya maulid yang artinya hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya maulid saat ada acara seperti ini, setiap malam Jumat kita maulid. Bahkan apabila ada acara selain maulid kita maulid.
betapa agungnya Maulid sehingga dilengkap oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas di dalam satu kitab. Kata beliau, saking agungnya lahirnya Nabi, seandainya Nabi nggak lahir, nggak ada Mekah. Seandainya Nabi nggak lahir, nggak ada Madinah. Seandainya Nabi nggak lahir, nggak ada Ka'bah. Bahkan seandainya Nabi nggak dilahirkan oleh Allah, nggak ada alam semesta ini. Nah itulah gambaran betapa besar Maulid Nabi kita Muhammad, lahir hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa lahirnya Nabi diagungkan? Sebab nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita gara-gara nikmat Islam dan iman. Islam dan iman merupakan nikmat terbesar dengan sebab Nabi Muhammad. Nah kalau seandainya Nabi Muhammad nggak lahir, nah kan kita nggak tahu iman dan Islam. Nah itulah agungnya, betapa agungnya nikmat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diungkap dalam kitab-kitab sejarah seperti Rawi yang kita baca saat menjelang kelahiran Nabi. Nah di sana dikatakan ya, arasnya Allah, ya, arasnya Allah bergoyang. Kenapa? Karena saking gembira. Kalau bergoyang karena gembira namanya apa? Goyang. Ya. Kalau goyangnya bisa musibah. Goyangnya jajur. Nah, kalau goyangnya jajur kan mungkin gampang. Tapi kalau yang bilang joget udah pasti apa? Gembira. Kalau arasnya Allah, makhluk Allah yang terbesar ada joget, menunjukkan ada suatu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu kita ikut gembira pada hari ini. Tadi saat kita makhluk yang semula yang kita duduk ramai-ramai apa? Kita ikut serta bergembira disebabkan karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah malam hari ini masih kita maulid, harapan kita tidak lain semakin banyak kita maulid, semakin banyak kita ikut serta dalam acara maulid, semoga semakin kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa semakin banyak? Semoga semakin mengenal. Setiap ada acara maulid tentu yang kita dengar apa? Sirah. Setiap maulid tidak dengar sirah akhlak Nabi. Makanya semakin maulid banyak maulid, semoga semakin apa? Kenal. Kemudian dilanjutkan, setelah semakin kenal, insya Allah semakin banyak, semakin cinta, semakin banyak mengenal, semoga semakin apa? Cinta. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya itu disebabkan karena kenal dulu. Ya, semoga semakin banyak kita mengenal kebaikan Nabi, semoga kita semakin cinta Nabi. Nah setelah kita cinta sama Nabi, semoga semakin banyak kita meneladani Nabi. Semakin banyak kita cinta Nabi, semoga kita banyak meneladani Nabi. Sebab yang kita teladani itu modalnya harus cinta dulu. Kalau bahasa Betawi teman, kalau orang kita nggak teman, mau nggak kita teladani? Nggak mau, modalnya apa? Teman dulu, cinta dulu, baru meneladani. Setelah kita meneladani Nabi, baru dikatakan tanpa Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi ini berantai-rantai. Bagaimana berantai-rantai? Kita ini diperintah oleh Allah menjadi hambanya yang mengikuti aturan Allah yang menurunkan hadis. Sedangkan kita nggak bisa melaksanakan aturan Allah tanpa meneladani Nabi. Dan kita nggak akan bisa, kita kagak akan mau meneladani kecuali kita harus cinta dulu. Dan cinta tidak mungkin timbul kalau kita nggak kenal. Jadi berantai-rantai.
Kita harus kenal dulu, setelah kita kenal timbul apa? Cinta. Setelah cinta baru bisa meneladani. Setelah kita meneladani baru dikatakan hamba Allah yang tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan bisa melaksanakan perintah Allah jauhi larangan. Dan hikmahnya kita melaksanakan perintah jauhi larangan supaya kita bahagia dunia aja. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat di dalam Al-Quran dengan singkat, kata Allah, aku mau sholat, dirikanlah sholat. Coba kalau kita nggak niru bagaimana Rasulullah sholat, kira-kira bisa nggak sholat? Karena enggak, Allah hanya mengatakan dirikan sholat. Nah kita bisa sholat, dohor 4 rakaat, ngadep kiblat, nutup aurat. Dari mana yang ngajarin? Nabi Muhammad itu meneladani Nabi. Tanpa meneladani Nabi, perintah Allah nggak mungkin kita bisa laksanakan. Larangan Allah nggak mungkin kita bisa jauhi. Nah itulah ya namanya meneladani. Laporkan lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Tanpa Nabi nggak bisa. Nah kita nggak akan mau meneladani kalau kita tidak cinta. Dan cinta nggak akan timbul kalau kita tidak mengenal. Semoga dengan banyaknya kita ikut maulid, semoga banyak mengenal. Setelah banyak mengenal, moga-moga banyak cinta. Setelah cinta baru kita meneladani. Nah malam hari ini saya diberi kesempatan, saya ingin sedikit berbicara tentang cinta. Yang enakan kan cinta. Apa itu cinta? Mailul qalbi ilal mahbub, bahasa Arab. Condongnya hati kepada yang dicintai. Nah yang dicintai ini tidak mesti harus manusia. Ada orang suka sama bunga, kan bunga bermimpi. Ya, jadi sukanya seseorang kepada sesuatu itulah arti daripada cinta. Ini cinta ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak mungkin kita cinta. Ya. Setelah kita usuli sebab cinta itu hanya 3. Sebabnya ada berapa? 3. Yang pertama, cinta disebabkan karena menghormat. Cinta karena menghormat. Ya, sebabnya hormat. Mana contoh? Anak cinta kepada kedua orang tua. Cintanya kenapa? Hormat. Kita menghormat orang tua. Cinta. Guru, ya, cinta sama siapa dulu? Anak murid. Nah cintanya itu kenapa? Hormat. Masalahnya ikhlas wa ta'zim. Yang kedua sebabnya cinta bukan hormat, kasih sayang, belas kasih. Nah mana jawabannya? Sebaliknya, kedua orang tua cinta sama anak. Cintanya itu kenapa? Kasih sayang. Cintanya guru kepada siapa? Murid. Kenapa? Kasih sayang. Nah berarti udah 2 sebab. Sebab cinta yang ketiga adalah musyakalah masalah, macam-macam. Ya, bukan karena hormat, bukan karena kasih sayang, macam-macam, segala macam yang menyebabkan kita kagum sehingga timbul rasa apa? Cinta. Walaupun macam-macam bisa disimpulkan 2. Yang macam-macam ini bisa disimpulkan persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah macam pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Kata ulama semuanya, semua macam cinta tersebut harus kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam diri pribadi Nabi terdapat 3 macam sebab. 3 macam sebab cinta terkumpul di mana? Di dalam diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, cinta karena hormat. Karena Nabi Muhammad itu lebih terhormat daripada siapa? Daripada bapak. Nabi Muhammad lebih mulia daripada guru. Nah makanya Nabi Muhammad kita cintai melebihi dari orang tua kita sendiri. Dan kita cinta sama Nabi melebihi daripada anak murid cinta sama guru. Yang kedua, kita wajib cinta sama Nabi karena belas kasih. Kenapa?
Karena belas kasihnya Nabi melebihi dari belas kasihnya orang tua kepada anak, melebihi belas kasihnya guru kepada anak murid. Masya Allah, inilah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum. Maknanya azizun. Nabi Muhammad itu ya sangat khawatir, sangat takut kalau umatnya itu susah. Nabi Muhammad takut, khawatir kalau umatnya susah, baik susah di dunia ataupun susah di akhirat. Mana salah satu contoh kita apal salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Duha. Di antara ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kan Al-Duha. Apa artinya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Tuhanmu Allah Muhammad akan memberikan kepadamu nanti di akhirat apa saja yang membuat kamu senang. Allah Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa saja yang membuat kamu senang. Masya Allah. Nabi juga begitu. Apa Nabi bilang? Nabi senang. Masya Allah. Kalau kita dapat berita seperti itu, apa aja yang membuat kita senang dikasih. Masya Allah. Kalau kita ini mungkin sudah lupa, bukan hanya lautan, lupa daratan. Kalau seandainya kita